Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat yang Allah turunkan kepada kita semua, bahwasanya diturunkan hujan, dan hujan ini adalah pada hakikatnya membawa kemanfaatan. Oleh karenanya ada beberapa firman ketika turun hujan kita banyak berdoa, dan ada beberapa yang berdoa Allahumma sholli. Semoga hujan ini menjadi keberkahan atau kebaikan sehingga bisa kita manfaatkan, tidak menjadi sebuah musibah. Oleh karenanya intinya kita mengucap syukur bahwasanya Allah masih melihat kita, Allah masih menghafal dan peduli dengan kita. Tidak semata-mata Allah itu acuh, tapi Allah itu masih memberikan nikmatnya, sehingga sangat-sangat tidak etis, sangat-sangat tidak baik ketika kita tidak pandai bersyukur. Salah satu bentuk syukur adalah mengucap hamdalah secara lisan, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, secara sikap kita. Sikap kita berarti bertindak sesuai dengan tuntunan yang sudah Allah tentukan, baik itu yang dilarang ataupun yang diperintahkan. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sanak saudara dan para pengikutnya, dan semoga kita menjadi pengikut Rasulullah yang nantinya akan dikumpulkan di dalam barisannya Rasulullah dengan ciri-cirinya kita mengikuti tuntunan-tuntunan yang sudah diberikan oleh Rasulullah mengenai tata cara kehidupan ini, baik secara ibadah, muamalah atau kehidupan yang lain. Baik, terima kasih Mas Arifin dan teman-teman yang hadir baik di Masjid Baitul Iman ataupun di live Instagram Semarang Barat. Materi hari ini mengenai haramnya berbuat zalim. Hadis ke-24 ini hadisnya sangat panjang sekali, kita akan bahas satu persatu karena saking panjangnya menjadi pembahasan cukup menarik, bahkan menjadi pengingat kita. Karena di dalam hadis ini kita diberikan pengetahuan tentang ilmu tauhid, pengertian tentang hak-haknya Allah, hak-haknya diri kita dan diri orang lain, dan itu semua tak lepas atas izinnya Allah. Baik, saya bacakan artinya. Hadis ke-24 dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, bahwa dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan beri kalian petunjuk. Ini panjang sekali, tapi kita agak sampai sini dulu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman. Ini berarti Allah sudah menegaskan zalim itu haram. Nah, zalim itu apa? Secara arti adalah tidak sesuai dengan tujuan, ya, tidak sesuai dengan tujuan, itu zalim. Atau bahasa paling gampang yang biasa kita lakukan adalah mencelakai orang lain atau diri kita
sendiri yang sifatnya merugikan, itu juga salah satu bentuk kezaliman dan itu sudah diharamkan oleh Allah. Ya, aku menjadikan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling mendolimi. Ya, di kalimat ini saling mendolimi. Ya, jangan berbalas-balas mendolimi. Jadi kalau teman-teman merasa terdolimi, ya, jangan dibalas, ikhlas karena itu atas izin Allah. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian adalah sesat. Jadi kita ini kategori orang-orang yang sesat, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Nah, kadang orang itu merasa paling benar, merasa paling hebat. Ini kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena merasa paling benar, merasa paling hebat, maka dia akan susah untuk mendapatkan kebenaran. Ngaji merasa paling benar, cuma datang kok, tapi tidak berikhlas, tidak berdampak pada hatinya dan sikapnya. Ya, itu salah satu bentuk merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat. Melihat orang lain paling gak mampu, ini juga menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya. Kemudian, maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan beri kalian petunjuk. Allah yang menyampaikan, mintalah petunjuk. Petunjuk di sini bukan sekedar berdoa, ya, berdoa, ya Allah berikan aku petunjuk yang lurus. Tidak sekedar itu, tapi lebih ke arah kita menimba ilmu, ikut majelis taklim, baca buku yang sahih, yang benar secara urunan. Maka Allah akan membukakan pikiran kita, membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca buku-buku agama, buku-buku amalan, fikih dan sebagainya. Allah akan memberikan petunjuk dari segala hal. Allah akan memberikan petunjuk tidak hanya kalau kita ngaji, tapi kita baca buku, kemudian gampang banget nih nyerap materinya, gampang banget nih hafalnya. Ini menjadi bagian dari Allah memberikan kita petunjuk. Yang berikutnya, wahai hamba-hambaku, ya, wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian adalah lapar, kecuali orang-orang yang aku beri makan. Nah, ini seringkali ini ilmu tauhid, khawatir kan ya besok makan apa, besok makan apa ya, dan sebagainya. Padahal di sini dijelaskan bahwa wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian adalah lapar. Lapar secara perut ataupun secara batin, kosong. Dan di dalam Quran disebutkan juga bahwa tidak akan aku uji seorang hamba dengan kelaparan. Jadi mungkin makin was-was. Tapi di sini disebutkan Allah menjanjikan kecuali orang yang aku beri makan. Di sini tidak disebutkan dia orang yang beriman atau tidak beriman, karena yang disebutkan hanya wahai hamba-hambaku, bukan wahai orang-orang yang beriman, tapi wahai hamba-hambaku. Jadi siapapun Allah memberikan makan, baik itu yang beriman ataupun tidak. Bahkan ya sholatnya kenceng, ibadah rajin, puasa sunatnya kenceng, tapi kok
Untuk makan beliau masih susah. Ini kenapa ini? Ya Allah ingin, karena dia orang yang beriman, Allah ingin dia menjadi orang yang ahli puasa. Itu juga dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah bertanya pada istrinya, masak apa hari ini? Maaf ya Rasulullah, saya tidak masak. Maka Rasulullah langsung berniat puasa sunnah. Dalam hal ini disebutkan bahwa ketika kita tidak bisa makan, ya sudah puasa saja, malah menjadi sebuah pahala. Jadi Allah itu menguji kita pasti ada tujuannya. Hanya kita belum tahu nih tujuannya apa. Pengennya Allah itu gimana? Itu masih jadi misteri. Ya, masih jadi misteri. Namanya misteri ilahi. Ya, sampai jadi lagu misteri ilahi. Dilanjutkan lagi di dalam hadis ini. Ya, setelah Allah memberikan makan pada orang-orang yang Allah ingin, ternyata Allah juga punya keinginan. Maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku beri kalian makan. Berarti yang memberi makan kita siapa? Allah. Tapi tentu dengan ikhtiar. Allah menurunkan sesuatu pasti ada sunnatullahnya, ada prosesnya. Tidak kemudian sekarang atau ya Allah kais goreng ya Allah terus langsung jatuh dari langit ada nasi goreng. Tetap harus ada usaha, tetap harus ada ikhtiar di sana, tapi jangan pernah meninggalkan untuk meminta kepada Allah atas rezeki yang halal dan berkah. Bukan sekedar halal, karena banyak yang halal tapi tidak berkah. Banyak sekali halal tapi tidak berkah. Ya, kita lanjutkan. Maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku beri kalian makan. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat dosa di waktu malam dan siang hari. Sedang aku mengampuni seluruh dosa, maka mohon ampunkanlah kalian padaku, niscaya aku akan mengampuni dosa kalian. Allah tahu, ya. Allah itu tahu setiap detik kita bikin salah, kita bikin dosa, dan Allah Maha luar biasa, rahmatan lil alamin, Maha pengasih dan penyayang. Ya, Allah Maha pengasih dan penyayang. Berarti apa? Allah mengampuni seluruh dosa, maka mohon ampunlah kalian kepadaku. Mohon ampunlah. Caranya gimana? Banyak-banyak istighfar. Istighfar tidak harus setelah selesai sholat. Istighfar tidak hanya saat-saat tertentu. Pas masalah kelingan istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kelingan istighfar. Karena bisa jadi kejadian-kejadian yang menimpa kita itu atas hukuman dan hukuman buat kita. Yang kita tidak sadar, yang kita tidak memahami bahwa mungkin ada kesalahan yang kita buat. Contoh yang paling sederhana, ketika sandal kita hilang atau benda yang kita sayangi atau handphone atau apalah sesuatu yang kita suka itu hilang, apa respon kita pertama? Sebagai orang umum, ya orang awam, orang
bahwa ada harta yang belum tertunaikan atau belum dibersihkan. Ya, ini Allah memberi dengan cara seperti itu. Mungkin motor yang kita beli kok ngomong-ngomongan, coba deh dicek DP atau sesuatu saat kita beli, kita beli, kita mencurangi pembeli dan sebagainya. Ya, kita mencurangi polisi dan sebagainya, sehingga orang itu jadi tidak berkah. Halal secara transaksi yang sudah sampaikan, tapi tidak berkah, sehingga motor itu rusak, laku berapa meter, gembos dan sebagainya. Atau ketika keluarga kita sering sakit, ya, sering sakit, ini bisa menjadi peringatan. Oke, kalau begini sakit, ada bapak sakit dan seterusnya, ini bisa jadi peringatan. Jangan-jangan ada rezeki yang saya terima dan itu bukan hak saya. Misal bonusan, kita tidak bekerja lembut tapi dapat bonusan, yang sebenarnya bonus itu harusnya untuk teman kita yang lain. Malah teman kita yang lembut malah tidak dapat. Ini menjadi dolim. Kita tahu, kecuali kalau kita tidak tahu. Kita tahu itu dan kita diam saja. Ini menjadi tidak berkah. Meskipun halal, tapi tidak berkah. Nah, dari hal itu kita harus banyak-banyak istighfar. Karena kita sengaja, ya, sengaja harus pulang ini bonusan. Oh, beneran salah ya. Nah, kita seringnya seperti itu. Nah, saya teruskan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak dapat menimpakan bahaya kepadaku sehingga kalian dapat membahayakanku, dan kalian tidak akan dapat memberi manfaat kepadaku sehingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dan terakhir dari kalian, manusia dan jin dari kalian, semua seperti hati salah seorang dari kalian yang paling bertakwa, maka semua itu tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku. Ya, Allah itu tidak butuh kita. Di dalam hadis ini diterangkan Allah itu tidak butuh kita. Infak kita itu Allah tidak butuh. Sedekah kita, kurban kita, sholat kita, zakat kita, Allah itu tidak butuh. Karena itu tidak akan merubah sedikit pun kekuasaannya Allah. Tidak akan pernah berubah, menambah, tidak akan pernah. Karena Allah itu maha segalanya. Allah itu sudah tidak butuh apa-apa lagi. Karena di dalam Quran surat Al-Ikhlas, Allah itu bukan seperti yang Allah ciptakan. Jadi tidak usah dibayangkan Allah itu seperti apa. Karena banyak dari ciptaan Allah yang kita masih belum tahu. Seperti dalam penelitian lautan, ya, lautan yang sebegitu luasnya. Kita tahu nama-namanya, Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Palu Mariana, terus apa lagi, segitiga Bermuda. Tapi dalam penelitian disebutkan bahwa masih 95% lautan itu misteri. Salah satu contohnya adalah Palu Mariana atau Mariana. Itu sampai sekarang masih jadi misteri. Alat secanggih apapun belum bisa menyentuh sampai dasar, betul-betul menyentuh dengan durasi yang lama. Kenapa? Karena tekanannya begitu besar. Itu masih jadi misteri. Tapi hebatnya ada makhluk Allah yang hidup di sana. Makanya ada beberapa
peneliti laut itu ada yang bilang megalodon. Apa itu megalodon? Oh nggak ada. Hiu besar. Ya, itu masih hidup. Ada beberapa peneliti hiu yang masih meyakini bahwa megalodon itu masih hidup. Kenapa? Karena masih 95% laut di bumi ini masih misteri. Tidak usah megalodon. Para peneliti masih belum bisa melacak tentang keberadaan penyu dari topik anakan penyu sampai dia akhirnya kembali lagi bertelur. Ini belum ada penelitian perjalanannya kemana saja, itu belum ada penelitian yang bisa mengungkapnya. Ini masih jadi misteri, hanya penyu saja ini masih menjadi misteri, apalagi yang lain. Sehingga apa yang kita perbuat, ya, ibadah kita, sedekah kita, zakat kita dan lain sebagainya, itu tidak akan berpengaruh terhadap kekuasaannya Allah. Tidak akan nambah. Diteruskan dalam hadis ini, wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dan terakhir dari kalian, manusia dan jin dari kalian semua seperti hati salah seorang dari kalian yang paling jahat. Ya, kalau yang tadi paling bertakwa. Bertakwa itu kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau ini yang paling jahat, maka semua itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanmu. Jahat-jahatnya kita tidak akan pernah mengurangi kekuasaannya Allah. Kalau tadi nambah, kalau ini berkurang. Ya. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dan terakhir dari kalian, manusia dan jin dari kalian semua berada di satu tanah lapang, kemudian setiap dari kalian meminta kepadaku, lalu aku memberikan permintaan itu, maka hal itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti jarum yang mengurangi air laut jika dimasukkan di dalamnya. Ini disebutkan kalau kita berdoa, berkumpul, ya, dalam bermajlis taklim, dalam tabligh akbar, kemudian ada doa secara bersama-sama seperti yang disunahkan ketika terjadinya kemarau panjang, ya. Di dalam kondisi kemarau panjang itu kan ada tuntunan bahwa kita melakukan sholat, kemudian berdoa di tanah lapang, ya. Dan itu tidak dilakukan sendirian, tapi rame-rame. Itu kalau kemaraunya panjang sekali. Dan kalau Allah mengabulkan, itu tidak akan mengurangi kekuasaannya Allah. Tidak akan mengurangi kekuasaannya Allah. Bahkan disebutkan oleh Allah di sini seperti jarum yang mengurangi air laut jika dimasukkan ke dalamnya. Orang apa-apa jarum mene-mene bak mandi wae orang krasa. Ini Allah menggambarkan ini air laut, di mana bumi ini sekian persen adalah air laut. Dilanjutkan lagi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu semua adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian kemudian. Aku menyempurnakannya untuk kalian. Ya, jadi kebaikan tadi yang kita berikan pada Allah, kita tunaikan hanya karena Allah, baik itu ibadah, zakat, sholat dan lain sebagainya, itu ditulis oleh Allah. Jadi Allah tidak kemudian cuek, terserah. Tidak. Allah menulis itu semua, ya, dan akan disempurnakan. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapatkan selain itu, maka janganlah ia sekali-kali menyalahkan kecuali kepada dirinya sendiri. Dalam hal ini adalah disebutkan ketika kita mendapatkan manfaat, ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan rasa manfaat
dari Allah, misal diberikan kesehatan, ya, kita diberikan kesehatan sehingga bisa ikut taklim, bisa ikut tadabbur alam, bisa ikut umroh, haji dan sebagainya. Maka jangan lupakan Allah, karena itu semua atas izin Allah. Salah satunya adalah dengan mengucap syukur. Kalau Jawa ngarani ya syukuran. Syukuran itu tidak harus makan-makan, ya, tapi bisa mengucap alhamdulillah, kemudian berbagi ke orang-orang yang kita sayangi. Ya. Misal ya sekedar belikan pakaian, belikan sesuatu yang memang sedang dibutuhkan. Jadi syukuran itu tidak harus bentuk makan. Tapi ketika sesuatu yang terjadi itu sesuatu yang tidak baik, seperti saat kita sakit, seperti saat kita mungkin jatuh dari kendaraan, atau kita kehilangan orang yang kita sayangi, meninggal dunia, jangan salahkan Allah. Tapi memang itulah takdir yang harus dijalani. Salahkan diri sendiri, ojo terus nyesel, atau bahkan menyalahkan Allah. Banyak nih orang tua meninggal, ya, karena kecelakaan. Yang disalahkan Allah, Allah itu jahat. Kenapa Allah tega membuat orang tuaku meninggal sehingga aku sekarang jadi anak yatim dan piatu? Nah, ini bisikan setan. Makanya kalau dalam tuntunan, ya, namanya orang yang sedang berduka di sini adalah orang yang baru saja ditinggal meninggal oleh kerabat atau sanak saudaranya. Itu ada yang namanya 3 hari berduka, namanya hari takziah, ya. Nah, fungsi takziah itu salah satunya adalah menemani, menghibur, bukan menambah susah, tapi menghibur, ya. Oleh karenanya ketika ada kerabat saudara yang kita kenal kok sedang berduka, ya sudah, kita 3 hari ngancani. Jangan terus ditinggal, tapi dikancani. Kenapa 3 hari? Karena di situ godaan setannya luar biasa sekali. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena saya sudah mengalaminya. Luar biasa sekali godaannya. Setan bisik itu kenceng banget dari segala penjuru. Memang disebutkan setan itu ada di 4 penjuru kita, depan, belakang, kiri dan kanan. Memang kuatir rasanya seperti tidak terima. Kok iso sih? Kok ya dadak gerak sih? Kok ya. Makanya harus ditemani dalam rangkanya apa? Diingatkan bahwa semua adalah milik Allah. Semua akan kembali pada Allah. Makanya harus ditemani. Semua adalah kehendak Allah. Semua adalah kekuasaannya Allah. Allah yang menginginkan seperti ini dan seperti itu. Oleh karenanya, setiap kali ada yang meninggal, kalau ada mungkin kerabat dekat, bolehlah kita menemani sampai dengan 3 hari. Karena memang godaannya luar biasa sekali. Kenapa kita lakukan ini? Biar kita tidak dalam kategori orang-orang yang zalim yang disebutkan di atas tadi, di awal hadis tadi. Dengan kita peduli dengan orang lain, dengan kita membantu meringankan beban orang lain, kita akan terhindar dari sifat-sifat yang zalim. Karena kita menjadi ikut merasakan, ikut berempati dan bersimpati
keluarga sanak saudara kita yang sedang berduka, kita juga menjadi mawas diri bahwa suatu saat saya juga akan mengalami hal yang serupa, baik dari sisi keluarga yang ditinggalkan ataupun dirinya yang meninggalkan keluarga. Oleh karenanya sering kali ya, beberapa ini alhamdulillah di Masjid Baitul Iman terkhusus ini kalau ada yang meninggal jamaahnya atau keluarganya sudah ditemani 3 hari ya. Diisi apa? Pengajian, taklim, tausiah seperti ini. Bukan kemudian ritual-ritual khusus untuk menenangkan mayit atau dalam hal ini adalah jenazah. Jenazah cukup didoakan Allahumma firlahu untuk yang laki-laki, apa yang perempuan Allahumma firlaha. Kalau yang meninggal kok kebetulan banyak karena mungkin korban kecelakaan dan tidak disebutkan, kalau disebutkan satu persatu susah, ya berarti Allahumma firlahu. Selesai. 3 hari ini dalam rangkanya adalah menemani yang sedang berduka dan jangan memberatkan, maksudnya tuan rumah orang usah nyediani makanan. Ini yang menjadi hal yang harus kita sadari dan pahami bahwa ketika kita hadir ya di pemakaman ataupun di kondisi kita menengok orang sakit, kita mencoba meringankan beban yang bersangkutan. Jangan sampai kebalikan, kita besuk rame-rame tapi malah kita brodel, ini malah ramas goreng ini gitu iki kira besuk biopopo iki waktu aku main jantan orang ngetet. Ini kita sudah dolim dan ini menjadi larangan Allah dan itu sudah diharapkan oleh Allah. Oleh karenanya tadi di awal sudah saya singgung sedikit, salah satu ciri orang yang dolim adalah orang yang merasa paling benar atau merasa paling hebat. Itu salah satu saja. Ya, ada beberapa ciri yang lain yaitu menuruti hawa nafsu dan merugikan orang lain. Ya, ini juga salah satu hal yang dolim. Tadi berundel saat kita besuk, iki kok besuk saka ruwah dhewe ini kok ora ono teh barang iki karepe piye iki tuan rumah. Ini kita sudah dolim, bukannya meringankan beban, tapi kita malah membebani orang yang sedang tertimpa ujian. Ya. Kemudian kita mengambil hak-haknya orang lain. Ini juga salah satu bentuk kedoliman yang ada di masyarakat kita. Termasuk mungkin secara tidak sadar kita sendiri, ke diri kita nih, tubuh minta istirahat. Ya, dengan tanda-tandanya ngantuk, pusing kepalanya, badan pegel-pegel, sudah seharian 24 jam kerja. Badan ini punya hak untuk istirahat. Ketika kita memforsir atau memaksakan diri ini untuk bekerja, maka kita menjadi orang yang dolim, bukan ke orang lain tapi ke diri kita sendiri. Dan ternyata itu akan menjadi ketidakbaikan ya atas diri kita sendiri. Olahraga ya secukupnya, tidak usah dipaksa. Ibadah apakah dipaksakan? Ya untuk awalan, tapi tidak kemudian untuk jumlahnya. Maaf, tarawih ya, tarawih sudah biasa 8. Terus cari yang sesekali yang berapa yang punya 8 hari ini 20 ya, 20 atau
berbeda dengan witir. Tapi tidak tumaknina. Sedangkan rukun sholat itu adalah salah satunya adalah tumaknina. Tumaknina itu adalah tenang, bukan trek-trekan. Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu tarikan nafas. Ini menjadi dolim. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan ibadah, berarti dolimnya terhadap Allah. Meskipun itu tidak akan mengurangi kekuasaannya Allah, tapi kita menjadi dolim. Kita mengurangi kenikmatan. Allah itu sudah ngasih. Islam itu sempurna. Dengan Nabi Muhammad menjadi suri tauladannya. Kalau Allah tetap 23, ya tidak apa-apa, tapi tetap tumakninah. Kalau tidak mampu 23 dengan tumakninah, cukup dengan 11. Ya, bukan kemudian terus wes nek papat cukup. Ya bukan gitu. Ini kan menjelang Ramadan nih. Ya. Puasa juga seperti itu, ibadah-ibadah yang lain. Mungkin di awal kita infak 10.000 berat. Puasa Senin Kamis di awal-awal berat. Memang harus dipaksakan dalam hal urusan ibadah. Dipaksakan dalam arti di sini adalah dipaksakan untuk lebih baik. Tapi bukan berarti dipaksakan seperti tadi yang akhirnya mendolimi diri sendiri, sehingga banyak mudorotnya, banyak kekurangannya, dan akhirnya bikin kita sakit, bikin tetangga juga merasa terganggu, dan akhirnya merugikan banyak pihak. Mungkin itu dulu dari saya, dan semoga hadis ini bisa menguatkan kita bahwa semua ini adalah atas izin Allah. Kita tidak berdaya, bahkan sesuap nasi yang kita makan itu adalah hak mutlaknya Allah memberikan ke kita. Melalui sunatullah kita bekerja, kita mencari nafkah, kita mencari dengan bentuk mengajar, bekerja di perusahaan atau wirausaha dan lain sebagainya. Sehingga Allah memberikan nikmat-nikmat itu, dan di hadis yang terakhir ini disebutkan bahwa ketika kamu mendapatkan kenikmatan, maka jangan lupakan Allah dengan salah satunya mengucap syukur alhamdulillah. Tapi ketika mendapatkan musibah, maka kita bermuhasabah diri, menghitung diri. Adakah dosa yang sehingga Allah memberikan ujian atau adab kepada saya, sehingga kita tidak kemudian menyalahkan Allah, tapi kita introspeksi diri, menghitung diri, sehingga di lain hari kita bisa menjadi pribadi yang lebih santun dan menjadi orang yang lebih bertakwa, sehingga Allah lebih menyayangi kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Dani dan atas materi yang disampaikan. Insya Allah materi ini bisa bermanfaat kita semua. Baca ke wae. Ada jamaah online untuk bertanya. Baca ke apa? Oh, ya di anu sih, Bismillah. Bahwa sesungguhnya zalim itu boleh ditimbulkan. Zalim itu adalah salah satu perilaku yang bisa